102,8 Serangga WFM. Balik lagi di siaran pagi Pencinta Sergau. Sekarang udah jam 7 lewat 15 sedikit lah ya. Selamat pagi untuk Pencinta Sergau. Kita sudah live di Instagramnya Serangga WFM. Pagi banget. Nah iya dong, biar pagi-pagi tuh kan masih semangat, masih fresh ya kan. Ini masuk yang mungkin jam 7, ada yang masih baru perjalanan. Nah ini yang mungkin sudah sampai di tempat aktivitas atau yang masih siap-siap di rumah atau di jalan tapi sedang tidak nggak nyetir, boleh nih, bukan cuma dengerin di radio tapi juga cek di Instagramnya Serangga WFM. Kita sudah live ya di Instagram @serangga_wfm. Boleh follow, harus wajib kudu itu mah ya. Terus bisa ikutan komen. Nah ini kan kemarin infonya waktu awal-awal akhir November mungkin ya, ada informasi terkait dengan pemberlakuan PPKM level 3 di seluruh Indonesia. Namun setelah banyak pertimbangan begitu ya dari pemerintah pusat, kemudian akhirnya dibatalkan nih untuk pemberlakuan PPKM level 3 di seluruh Indonesia. Namun kan ini sedang masuk di akhir-akhir Desember menjelang Natal dan juga Tahun Baru. Pastinya ada pantauan, kemudian juga instruksi begitu ya. Nah agar penyebaran, karena kan ini masih pandemi ya, otomatis juga harus ada pembatasan tertentu agar tidak seperti pertengahan tahun ini ya. Masih lebih detail dari Kepolisian Daerah Banten. Nah pagi ini kita akan coba ngobrol dengan Kabid Humas Polda Banten. Seperti apa sih persiapan jelang libur Natal dan Tahun Baru? Nah ini kayaknya sudah muncul gambarnya. AKBP Sinto Silitonga, Kabid Humas Polda Banten. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi para pendengar Serangga WFM. Selamat pagi Pak. Wah ini kayaknya sedang ada acara. Mohon izin Pak Kabid Humas, di suaranya belum masuk. Saya coba cek audio dulu. Nah kita coba sapa beberapa teman-teman yang sudah ikut bergabung. Ada Resi Siregar, kemudian juga ini sudah masuk nih. Oke. Tes 1 2. Apakah sudah dengar? Belum. Ya, sudah. Tes 1 2. Sedang ada Pak, masuk nih Pak. Sedang ada kegiatan nih Pak. Ya, benar sekali, hari ini para Kabid Humas Nusantara mendapat pengarahan dari pejabat-pejabat utama Mabes Polri untuk kesamaan dalam pelayanan informasi publik pada saat Nataru. Wah, ini juga sedang persiapan arahan begitu ya menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Wah ini terima kasih sekali Pak Kabid Humas menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol dulu sebelum acara dimulai. Dengan baik hati. Pak, baik, untuk Kepolisian Daerah Banten sendiri juga tentunya sangat concern nih Pak. Ini kan sudah menginjak dikit lagi nih ke libur Natal dan Tahun Baru. Seperti apa nih Pak persiapan tim dari Kepolisian Daerah Banten juga beserta jajaran Polres yang ada di 8 kabupaten kota begitu? Ya, diinformasikan kepada publik bahwa sejak akhir November lalu, Bapak Kapolda Banten telah melakukan konsolidasi dan kemudian penyamaan mindset kepada jajaran pejabat utama dan para Kapolres yang ada di wilayah Polda Banten, sehingga pada bulan Desember dapat melakukan pelayanan secara maksimal di tengah masyarakat, entusiasme masyarakat untuk bisa berkumpul bersama keluarganya pada saat Nataru. Beberapa hal penting yang memang dipedomani oleh Bapak Kapolda adalah instruksi Mendagri nomor awalnya 62, kemudian berganti ke 66, dan yang terakhir dengan status beberapa kabupaten kota di wilayah Banten berdasarkan instruksi Mendagri nomor 67. Nah ini menjadi pedoman utama buat kami dalam pengelolaan pelayanan publik pada saat Nataru nanti, Mbak. Baik, sudah ada arahan dari Kapolda langsung di mana ada Polres yang memang masuk ke wilayah hukum Polda Banten, sudah ada instruksi. Nah, ini kan kemarin PPKM di pemerintah pusat sendiri dibatalkan gitu ya Pak, karena ada pertimbangan dan lain hal begitu. Jadi PPKM level 3 di seluruh Indonesia ini dibatalkan. Namun tentunya untuk menghindari pandemi, pertumbuhan penyebaran COVID juga karena memang masih dalam situasi pandemi ya Pak Kabid Mas. Seperti apa nih Pak persiapan dari Kepolisian Daerah Banten di beberapa titik? Mungkin akan ada pemberlakuan khususkah ataukah memang ada syarat-syarat khususkah? Apa instruksi dari Kapolda sendiri nih Pak Kabid Humas?
Ya, baik, Pak Kapolda Banten telah menegaskan bahwa prioritas utama adalah keselamatan warga, masyarakat, dalam situasi pandemik, apalagi ada varian baru Omikron, sehingga Betul. ini kita harus adaptasikan. Nah, ini kita mengacu pada instruksi Mendagri nomor 67, maka hanya satu wilayah di Banten, yaitu Kabupaten Tangerang yang level 1. Nah, ini mungkin Hmm. akan lebih leluasa, akan lebih longgar bila dibandingkan dengan level 2, yaitu di Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, dan di Kota Serang. Apalagi kalau sampai ke level 3, yaitu Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang. Nah, perlakuan ini Hmm. memang harus kita adaptasikan. Contoh misalnya untuk level 3, maka disebutkan kapasitas kunjungan ke tempat-tempat publik itu hanya 50%. Itu juga dengan disiplin prokes, kemudian Iya. mengunduh aplikasi Peduli Lindungi, wajib vaksinasi 2 kali. Nah, ini juga kita harus lakukan pengelolaan yang tepat, bekerja sama dan berkomunikasi erat dengan para pengelola tempat-tempat usaha. Untuk level 2 Hmm. sendiri, sudah disebutkan baik dalam Inmen Dagri 66 dan 67 bahwa kapasitas pengunjung bisa mencapai 75%. Nah, ini persiapan yang sudah diperintahkan oleh Bapak Kapolda Banten adalah agar semua jajaran melakukan kontrol ke tempat-tempat usaha, ke tempat-tempat publik, dan ke tempat-tempat wisata tentang apakah sudah ada Satgas COVID-nya, apakah Hmm. prasarana protokol kesehatan itu sudah terpasang, apakah masih ada hal-hal yang perlu dibenahi. Ini mumpung memang belum masuk pada masa high season, kalau kita sampaikan, menjelang ke Iya. tahun baru nanti, seperti itu. Baik, karena memang setiap kabupaten kota yang masuk di wilayah hukum Polda Banten ini bervariasi begitu ya Pak untuk levelnya, jadi treatmentnya pun berbeda begitu. Ya, Nah, tepat ini sekali, apakah ada pembatasan Pak? Pembatasan apa namanya kendaraan. orang begitu kendaraan ataupun juga yang masuk ke Banten, apakah juga ada pembatasan begitu Pak? Mungkin Ya, misalnya dari plat kendaraan dan lain sebagainya begitu? ya benar sekali. Dari minggu lalu, itu sudah dilakukan sosialisasi dan uji coba operasionalisasi ganjil genap khusus untuk Hmm. jalur-jalur wisata. Nah, Polres Cilegon sendiri sudah melakukan itu di jalur mulai dari Cilegon Barat keluar tol sampai ke daerah Anyer. Kami tidak sebut itu penyekatan karena memang pemberlakuan ganjil genap itu sudah diinformasikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Banten. Nah, konteksnya similar dengan itu, Pandeglang juga melakukan pemberlakuan atau uji coba dan sosialisasi ganjil genap untuk daerah wisata Carita sampai ke Tanjung Lesung. Ini perlu Hmm. diinformasikan kepada publik, sehingga mohon maaf nanti atas ketidaknyamanan, tanggal ganjil mobil genap, kami akan tegas untuk bisa memutar balikan kendaraan tersebut. Ini mohon Hmm. dipedomani. Baik, baik. Dan ini akan berlaku mulai kapan sampai dengan kapan nih Pak pemberlakuan ganjil genap? Ya, untuk ganjil genap sendiri akan mulai berlaku sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan itu sejak tanggal 20 Desember ini. Dan memang pada saat yang 20 Desember. bersamaan, Polri secara keseluruhan juga akan memulai operasi lilin secara serentak sebagai pedoman bagi aktivitas kepolisian di seluruh Indonesia. Betul, betul. Dan ini kan memang rutin ya Pak, walaupun tidak ada pandemi, operasi lilin menjelang Natal dan Tahun Baru selalu ada begitu ya Pak setiap tahunnya. Nah, untuk Ya, benar operasi sekali. lilin nanti, kebetulan ini kan juga berdekatan dengan Natal dan Tahun Baru, kemudian juga sedang ada pandemi. Ini fokusnya ke apa nih Pak? Apakah ada tindakan tegas seperti apa nih Pak untuk operasi lilin? Informasinya? Ya, ini Atau hanya ada imbauan saja? menuju ke akhir tahun, beberapa kali memang Bapak Presiden menegaskan kepada Bapak Kapolri, ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolda untuk akselerasi vaksinasi. Jadi kami sudah punya target tertentu dan kita bersyukur bahwa sampai dengan sekarang wilayah Polda Banten sudah memvaksin lebih dari 70% masyarakat dosis 1. Dan kemudian Iya. hampir mencapai 50% dosis 2.
Nah, ini yang kita harus genjot, kita harus sama-sama bekerja keras dengan pemerintah daerah untuk bisa memvaksin masyarakat kita, terutama juga dalam instruksi Mendagri 66 sudah diperbolehkan untuk vaksinasi kepada kelompok anak umur 6 sampai 11 tahun. Nah, pekerjaan vaksinasi itu merupakan rangkaian pelayanan baik pemerintah dari kepolisian dan pemerintah daerah untuk bisa meyakinkan bahwa kegiatan Nataru itu tidak menjadi trigger klaster-klaster baru COVID-19. Harapan kita seperti itu, Mbak. Baik, ini menjadi sasaran utama begitu. Pak Kabitumas, ini kan tidak ada penyekatan ya, istilahnya hanya pemberlakuan ganjil genap. Berarti untuk tempat wisata masih diperbolehkan untuk beroperasi, namun kapasitasnya tetap 50%, begitu ya Pak? Walaupun ada masyarakat yang memang datang dari luar Banten, begitu ya Pak Kabitumas? Ya, benar sekali. Memang kami tegaskan tidak ada penyekatan dan inilah pentingnya kami berkoordinasi, berkomunikasi dengan para pengusaha tempat-tempat wisata supaya mereka membatasi diri pada level di mana pemerintah itu menentukan buat mereka. Nah, harapannya tidak mengejar kepada keuntungan ekonomi semata, tetapi keselamatan masyarakat menjadi prioritas kita bersama. Seperti itu, Mbak. Baik, nah ini untuk jalur-jalur wisata memang sudah ada koordinasi dengan para pengusaha pengelola tempat wisata. Nah ini untuk penyeberangan sendiri nih Pak, ini kan juga kita lihat di Merak begitu ya. Apakah menjadi fokus utama juga dari Kepolisian Daerah Banten untuk yang ingin pulang kampung misalnya, seperti apa Pak? Ya, sesuai dengan saran dari Bapak Kapolda yang sudah kita sebarluas dalam beberapa konten informasi publik, memang diharapkan tidak ada mobilisasi untuk pulang kampung. Mari kita jaga kampung di mana kita berada saat ini. Kira-kira begitu. Nah, ini arahan. Dengan komunikasi yang baik dengan ASDP dan stakeholders pada tempat penyeberangan, kami rasa sudah cukup. Yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang menjadi pelayanan sektor publik di sana, misalnya dengan tiketing online yang sudah mewajibkan vaksinasi, memasukkan aplikasi Peduli Lindungi, menunjukkan surat keterangan bebas COVID melalui tes PCR, bukan swab test, tetapi PCR yang berlaku 1 kali 24 jam, dan kemudian memastikan bahwa semua prasarana untuk protokol kesehatan juga terpasang. Kami senang sekali memang dalam konteks beberapa kali kunjungan bersama dengan seperti kemarin dengan Bapak Menteri ke Pelabuhan Merak, itu sudah terrealisasi dan masyarakat juga sebenarnya jika mengikuti aturan itu akan nyaman untuk berpergian dalam jarak jauh. Seperti itu. Betul. Terakhir nih Pak, kesiapan personil seperti apa Pak? Baik itu dari Polres maupun juga kesiapan dari Kepolisian Daerah Banten sendiri. Ya, kita berharap sekali ya, Bapak Kapolda juga dalam beberapa apel, ANEF menyampaikan jaga kesehatan. Karena sekarang situasinya juga terimbas dengan fenomena La Nina, yang kita harus bersamaan mengelola Nataru, juga mengelola mitigasi bencana bila terjadi atau waspada bencana untuk berdoa tidak terjadi. Dengan tubuh yang sehat, maka personil akan bisa optimal dalam memberikan pelayanan. Empowering mereka menjadi lebih lebih energik dan lebih siap, lebih siaga. Kami akan menurunkan 2/3 perkuatan kepolisian Polda Banten dan jajaran dalam pelayanan Natal dan Tahun Baru. Ya, kami berharap teman-teman kita yang Nasrani juga dapat mengikuti protokol kesehatan di gereja. Kemudian teman-teman lainnya yang ingin menikmati waktu Natal dan Tahun Baru bersama dengan keluarga tidak melakukan dengan acara-acara atau old and new event seperti itu, cukup sederhana bersama dengan keluarga tercinta dengan mobilitas yang terbatas, sehingga memang Tahun Baru ini kita bisa lalui tanpa peningkatan jumlah peredaran COVID di wilayah Banten. Itu yang kita harapkan. Baik, terakhir mungkin nih Pak, apakah juga ada izin untuk tempat usaha, hotel dan lain sebagainya untuk menggelar malam pergantian tahun baru? Nah, ini sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 66 tahun 2021. Di situ sudah tegas dikatakan bahwa pergelaran acara untuk old and new event, baik di tempat tertutup maupun terbuka, itu dilarang. Nah, sehingga ini kita sampaikan supaya semua hotel tidak
melakukan promo-promo terkait dengan old and new, dengan situasi atau panorama yang ada di tempat mereka masing-masing sebagai suatu daya tarik. Kemudian juga disampaikan bahwa pada tanggal 31 Desember, sesuai dengan instruksi Mendagri yang sama, diharapkan pemerintah daerah menutup operasionalisasi alun-alun mereka. Nah, ini juga penting supaya menjadi perhatian kita bersama. Mari kita dukung peraturan yang sudah disebutkan oleh pemerintah. Baik, dan ini akan berakhir sampai tanggal berapa Pak? Sampai Januari? Januari kalau untuk operasi lilin sendiri akan berakhir sampai dengan tanggal 2 Januari. 2 Januari. Setelah itu kita akan mengikuti kembali ketentuan instruksi Mendagri tentang level-level COVID pada masing-masing kabupaten kota. Itu sebagai aturan kita. Baik, wah ini kita sudah dapat informasi jelas dan arahan begitu dari Kepolisian Daerah Banten, terutama dari Kapolda. Sehat selalu Pak Kabid Humas. Selamat menjalankan aktivitas untuk pagi hari ini. Salam untuk teman-teman sehat yang paling pasti. Tetap semangat. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pencinta Sergal. Wah ini kita sudah dapat arahan ya. Kemudian juga mendapatkan informasi lebih jelas begitu dari Kepolisian Daerah Banten. Tadi sudah disampaikan oleh Kabid Humas Polda Banten. Terkait dengan seperti apa sih PPKM memang tidak diberlakukan di seluruh daerah untuk PPKM level 3. Namun tadi ternyata beberapa daerah ini memang levelnya berbeda-beda di 8 kabupaten kota yang masuk di wilayah hukum Polda Banten begitu. Namun ternyata ada bukan penyekatan, namun juga ada pembatasan untuk kendaraan. Jadi akan diberlakukan ganjil genap. Nah, terutama di beberapa titik yang fokus di jalur wisata. Ini akan berlaku dari mulai tanggal 20 Desember hingga 2 Januari ya informasi. Dan juga nanti akan ada operasi lilin begitu menjelang Natal dan Tahun Baru. Mudah-mudahan kita semua nih sebagai masyarakat tidak ingin COVID ini naik lagi begitu jumlahnya. Tetap untuk menerapkan prokes 5M, apalagi pada saat Natal dan Tahun Baru. Ini mudah-mudahan juga pada saat malam pergantian Tahun Baru terutama ya. Tidak kemana-mana, menekan angka mobilisasi, lebih baik di rumah. Ya cukup dengan keluarga inti saja begitu ya. Itu tadi arahan dari Kabid Humas Polda Banten. Terima kasih sudah ikut bergabung, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ingin menyapa ada BCH, ada Zeol Putra, ada Panjaitan 6688, ada Ki Silia Karisa, ada Iwan Sof, ada juga Ola Sihotang, kemudian ada Karang Taruna Tamarunang, ada Basori, tadi di atas kayaknya ada yang komen, ada Nanda juga. Ada Junta Kriborn, mantap tulang, semangat GBU. Semangat papa, ini ada Oni Siregar juga, tadi sempat tidak terbaca. Kemudian juga ada Auyuni, saya selalu Karaeng bersama keluarga. Nah ini pesan untuk Pak Kabid Humas Polda Banten Pak ya, AKBP Sito Silotonga. Terima kasih sudah ikut bergabung, kita lanjut lagi untuk siaran pagi. Yang ketinggalan nonton Instagram, live Instagram kita, nanti kita akan save di IGTV-nya Seragam FM.